That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marika Bulan, mahasiswa program studi pendidikan teknik informatika dan komputer angkatan 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang VPN untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Adapun yang akan kita bahas di VPN ini ada 8 pembahasan. Ada penelitian, fungsi, manfaat, jenis, kelebihan, kekurangan, sistem keamanan, dan yang terakhir cara kerja. Oke. Konsep dasar VPN adalah suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lain secara privat melalui jaringan internet publik. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, kita lihat dulu beberapa kata dari Stephen Hawking yang menyangkut jaringan komputer. Kita semua sekarang terhubung dengan internet, seperti sel-sel saraf di otak raksasa. Oke, pokok pembahasan yang pertama, pengertian. VPN, dari penjelasan yang sebelumnya, kita bisa tahu lebih lanjut bahwa VPN adalah layanan koneksi yang memberikan Anda akses ke website secara aman, secure, dan pribadi atau private dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Pokok pembahasan yang selanjutnya ada fungsi. Fungsi dari VPN ini ada 3, data integrity, confidentiality, dan origin authentication. Data integrity sendiri dapat menjaga data tetap utuh. Setiap data yang terdapat di internet, bisa saja data itu memiliki berbagai gangguan, bisa saja hilang, rusak, maupun dimanipulasi oleh suatu pihak dan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Namun, lain cerita jika menggunakan jaringan VPN, sebab pada sebuah jaringan VPN terdapat sebuah teknologi yang dapat menjaga keutuhan data, dari data terkirim hingga data diterima. Kemudian, confidentiality atau terhubung dengan rahasia. Teknologi jaringan VPN tentunya menggunakan sistem kerja dengan cara mengenkripsi semua data yang masuk di internet. Hal ini berguna untuk meminimalisir pencurian data digital yang terdapat pada jaringan kita. Kemudian yang ketiga ada origin authentication atau pemeriksaan sumber. Dapat dipastikan bahwa data yang diterima oleh VPN adalah data asli yang berasal dari sumber aslinya. Dan hal itu juga mengartikan bahwa data VPN tidak dapat dikirim oleh pihak-pihak lain untuk dipalsukan. Oke, pokok pembahasan selanjutnya ada manfaat. Dari VPN ini ada privasi, remote access, keamanan, hemat biaya, dan dapat mengakses akses yang diblok. Oke, untuk privasi sendiri dengan menggunakan VPN akan lebih terjamin karena adanya fitur menyembunyikan kegiatan dari Internet Service Provider saat berselancar di internet. Kemudian remote access dapat mengakses jaringan komputer di kantor atau di mana saja dengan melalui jaringan internet. Kemudian keamanan membantu menjaga keamanan jaringan internet dari serangan hacker, apalagi bila memakai WiFi umum. Yang keempat, hemat biaya. Penggunaan VPN pada jaringan lokal yang luas dapat dilakukan dengan biaya murah karena menggunakan jaringan internet yang telah ada tanpa harus membangun jaringan sendiri. Kemudian dapat mengakses akses yang diblok. Dengan menggunakan VPN, ketika kita membuka situs yang diblok, maka situs tersebut dapat terbuka. Pokok pembahasan selanjutnya adalah jenis. Jenis VPN sendiri ada 6. Yang pertama ada VPN VPTP atau Virtual Private Network Point-to-Point Tunneling Protocol. Ini menyambungkan user dengan jaringan VPN menggunakan koneksi internet mereka yang sudah ada. Kemudian yang kedua ada intranet VPN, Site-to-Site Virtual Private Network. Jenis VPN ini sering digunakan untuk menyambungkan antara kantor cabang dengan kantor pusat. Koneksi yang digunakan adalah koneksi dedicated atau koneksi yang permanen. Kemudian yang ketiga ada extranet VPN, koneksi dedicated. Jaringan ini menggunakan koneksi dedicated. Dengan extranet VPN inilah setiap perusahaan bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cepat, mudah, dan aman. Kemudian ada VPN L2TP. Ini adalah VPN yang secara khusus digabungkan dengan protokol keamanan VPN lainnya guna membentuk koneksi VPN yang lebih aman.
VPN L2TP membentuk kanal antara dua titik koneksi L2TP dan VPN lain seperti protokol Internet Protocol Security yang mengenkripsi data dan memusatkan pada mengamankan komunikasi antar kanal-kanal. Kemudian ada routing protocols atau bisa disebut multi protocol label switching. Ini sebenarnya tidak cocok digunakan oleh pengguna biasa. Sebaliknya, ini sangat ideal untuk perusahaan atau bisnis dengan koneksi situs ke situs atau site to site. Semua konfigurasi dilakukan di tingkat jaringan sehingga pengguna akhir akan melihat koneksi jaringan yang nyata saja. Kemudian ada IPsec atau Internet Protocol Security. Protokol VPN yang digunakan untuk mengamankan komunikasi internet lintas jaringan IP. IP security berfungsi untuk mengamankan komunikasi protokol internet dengan verifikasi masing-masing sesi dan mengenkripsi secara individu paket data di seluruh koneksi. Ada dua mode di mana VPN IP security beroperasi. Dua mode tersebut adalah mode transportasi dan mode kanalisasi. Kedua mode ini memproteksi transfer data antara dua jaringan yang berbeda. Selama mode transportasi, pesan dalam paket data dienkripsi. Dalam mode kanalisasi, seluruh paket data dienkripsi. Keuntungan pada penggunaan VPN IP security adalah VPN ini dapat juga dipakai sebagai tambahan pada protokol keamanan lainnya guna memberikan sistem keamanan yang lebih tangguh. Oke. Kemudian beranjak ke pembahasan selanjutnya, ada kelebihan dari VPN. Oke, kelebihan dari VPN ini yang pertama, ini merupakan solusi efektif untuk organisasi bisnis besar dengan fasilitas jaringan khusus. Kemudian meningkatkan mobilitas. Yang dimaksud mobilitas ditingkatkan ini adalah organisasi dengan langsung menghubungkan jaringan rumah atau para pekerja ke mobile ke organisasi. Kemudian fitur keamanan yang dapat disesuaikan dan yang terakhir konektivitas jarak jauh, file sharing dan konferensi video. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kekurangan dari virtual private network. Oke, yang pertama adalah misalnya ya, pada saat menyediakan akses ke karyawan dengan secara global, maka faktor keamanan menjadi risiko tersendiri disebabkan informasi sensitif perusahaan itu dapat diakses. Ada risiko keamanannya juga. Kemudian diperlukan juga perhatian ekstra dalam penetapan sistem keamanan VPN. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, sistem keamanan. Sistem keamanan VPN ini sebenarnya ada banyak, tapi saya hanya masukkan 4. Oke. Sistem keamanan VPN biasanya memerlukan akses remote untuk disahkan dan memanfaatkan teknik enkripsi untuk mencegah penggunaan informasi pribadi. VPN memberikan keamanan melalui protokol tunneling dan prosedur keamanan. Model keamanan mereka menyediakan kerahasiaan sehingga bahkan jika lalu lintas diserang, penyerang hanya akan melihat data dienkripsi dan dia tidak bisa mengerti. VPN protokol antara lain ada Internet Protocol Security atau IPsec, kemudian Transport Layer Security atau TSL, Datagram Transport Layer Security atau DTLS ya. Kemudian yang terakhir saya masukkan ada Microsoft Point-to-Point Encryption. Dan juga ya masih banyak lagi yang saya tidak kasih masuk. Kemudian ada cara kerja. Pokok pembahasan yang terakhir ya. Oke. Yang pertama itu ada server sebagai penghubung. VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antar PC dan server VPN ya. Dan hal ini bisa berupa komputer dengan aplikasi VPN server atau sebuah router. Kemudian ada protokol ini sebagai autentikasi. Ini mendukung banyak protokol jaringan seperti PPTP, L2TP, IPsec dan SOCKS. Protokol-protokol inilah yang membantu jaringan VPN untuk memproses autentikasi. Kemudian ada klien yang mengidentifikasi. VPN client dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang diberi jalur akses terhadap jaringan. Kemudian yang terakhir ada enkripsi. Untuk keamanan, VPN menggunakan teknologi enkripsi yang mana akan meningkatkan fitur keamanan.
Baik, mungkin cukup segini saja pembahasan VPN. Selanjutnya kita akan lanjut ke praktik langsung penerapan VPN menggunakan aplikasi simulasi Cisco Packet Tracer. Kita akan ketemu lagi di sana sebentar lagi. Oke, baik, kita sudah kembali di sini. Sekarang kita ada di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah menyiapkannya seperti biasa supaya tidak perlu terlalu lama. Di sini bisa kita lihat, saya mengatur IP-nya seperti ini. Kita bisa lihat ya. 192, 168, 122, 255, 255, 255, 255, 0, 192, 168, 11. Oke. Kemudian yang ini kita baginya ke PC dulu ya. Untuk PC yang kedua sendiri saya mengaturnya seperti ini. 192, 168, 22, 255, 255, 255, 0, default gitu aja. 192, 168, 21. Oke. Kemudian lanjut di bagian ini, di bagian router. Saya sudah mengatur di bagian net 0 seperti ini, semua on ya, semua on. Seperti ini IP address-nya, subnet mask-nya, dan pengaturan lainnya. Kemudian Ethernet 0/1 seperti ini. Ya. Kalau tadi ini kan 192.168.1.1, 255, 255, 255, 0. Di sini 1002, 255, 000. Oke. Kemudian untuk di router yang selanjutnya, itu sama, kita sudah setting juga on ya, semua on di atas. Kemudian ininya 192, 168, 21, 255, 255, 255, 0, dan Ethernet 0/1 nya seperti ini on juga. 2002, 255, 000. Kemudian untuk routernya, oh ya, router yang ini yang sudah kita buka tadi, di bagian sini kita akan masukkan ini. Jadi di sini kita akan masukkan itu ya, 000. Kemudian di sini juga 000 dan 0. Dan next hop-nya yang ini 1.0.0.1. Kemudian kita buka ya, tapi karena sudah ada ya susah, karena sudah ada. Kemudian kita ke router selanjutnya. Oke, router yang ini sama kayak yang tadi kita masukkan ini, cuma bedanya di ini hopnya di sini 2 ya hopnya, sama seperti ini caranya tadi. Terus pencet add. Oke. Kemudian setelah itu di router pertama, pada intinya command line-nya kita akan masukkan sintaksnya ini. Oke, kita masukkan ya sintaksnya. Pertama kita exit dulu, exit. Oke, sudah exit. Kemudian langsung kita masukkan ya yang sama. Oke, kalau mau gampang seperti biasa, ini paste, enter. Ini copy, paste, enter. Copy, paste, enter. Copy, paste, enter. Copy, paste, enter. Dan copy, paste, enter. Dan yang terakhir jangan lupa untuk selalu exit. Kemudian router kedua juga ada sintaksnya untuk command lainnya. Oke, di sini sebelum kita mulai jangan lupa selalu untuk exit ya, exit. Oke. On. Oh iya. Copy saja biar ini cepat. Yes. By the way, tenang ya, saya akan mengupload dalam 720p, jadi seharusnya sintaksnya akan terlihat jelas. Oke, akhir, sip. Oke.
Jika sudah disetting, dan selanjutnya kita ke bagian statik lagi. Kemudian kita akan masukkan ini. Kita ini lagi gantian ini 192 ya. 192 bla 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 sesuai dengan yang di sini. Oke, sebelah masnya sendiri kita akan masukkan 255 3 kali 255 ya. Kemudian hopnya next hopnya sama 172 16 12. Oke. 172 16 12. Yang router kedua ya sama. Tadi caranya semua sama. Kemudian tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung tes saja ya. Kita langsung tes saja dengan kita akan ping untuk mengecek apakah koneksinya bisa. Ping 192 168 2.2. Oke. Kita lihat kita berhasil. Kadang bisa kadang bisa terjadi kegagalan. Kita tunggu ya. Terus kita akan coba lagi tentunya. Kita akan coba lagi. Seharusnya yang percobaan kedua sudah bisa. Kita coba lagi. Nah, sudah ada kan? Ya, seperti itu. Kemudian di PC yang kedua, kita balik ping. Ya, sama seperti yang pertama, bisa aja ada kegagalan. Kita ping yang sama, ping 192 168 12. Enggak, tidak ada kegagalan. Sudah berhasil dua-duanya. Kemudian yang terakhir tuh kita akan kita coba tes ya. Kita coba tes tracer 192 168 12. Nah, jika seperti ini berarti percobaan kita berhasil ya pada pertemuan ini. Ini dengan settingan yang saya sudah tunjukkan tadi, percobaan kita berhasil. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Saya Muhammad Barik Hafifullah undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep charming, stay focused. See you later, alligator. Bye.